Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam ibadah doa malam ini. Ya, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita bisa mengikuti bersama-sama ibadah doa malam ini. Kita tadi sudah memuji-muji, mempermuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita menjalani kehidupan ini. Baru sesudah ini nanti kita berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa bersama-sama mengikuti ibadah doa malam ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman maupun yang mendengarkan, semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca kitab suci kita, Alkitab, dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Ya, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Nanti Asal akan bacakan buat kita. Haleluya. Amin. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yes, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi topik kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini seperti yang di ayat 3 tadi dikatakan, lalu Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, tema kebenaran firman Tuhan yaitu memutuskan mencari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yosafat adalah seorang raja di Yehuda, ya, seorang raja di Yehuda. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini, saudara, dibilang tadi Bani Amon, Bani Moab, dan sekelompok orang Meunim mau menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat ini. Tentu saudara yang kasih Tuhan, secara logika saudara yang kasih Tuhan, pastilah Raja Yosafat akan kalah. Karena apa? 3 kelompok melawan 1 kelompok, ya kan? 3 kelompok apa? Bani Amon, Moab, dan sekelompok orang Meunim. Sementara waktu itu yang mau berperang itu hanya kerajaan Yehuda, saudara. Nah, apalagi sesudah tadi dikatakan, diberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada suatu laskar yang sangat besar yang mau menyerang kerajaan Yehuda. Tentu sebagai manusia biasa, Raja Yosafat takut. Maka tadi dikatakan lalu Raja Yosafat takut. Padahal saudara, Raja Yosafat ini sebenarnya adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menjalankan kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi dia bukan raja yang ece-ece atau yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sebagai manusia normal, saudara, itulah yang dialami oleh Raja Yosafat. Sehingga tadi dikatakan lalu Raja Yosafat memutuskan mencari Tuhan, bahkan mengajak bangsa Yehuda kala itu untuk berpuasa, ya, berdoa bersama-sama. Dan memang kalau kita melanjutkan kisah ini, saudara, bagaimana Tuhan semesta alam, Allah Yehova bertindak dengan sangat luar biasa, saudara. Oleh pertolongan Tuhan, tanpa Raja Yosafat dan prajuritnya berperang melawan ketiga bangsa itu, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan semesta alam, ya, lawan-lawannya itu tunggang langgang, bahkan dikatakan lawan-lawannya itu saling bunuh-membunuh, saudara yang kasih Tuhan, ya. Lawan-lawannya itu saling bunuh-membunuh. Karena apa, saudara? Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa atas Raja Yosafat, ya. Nah, sekarang saya selalu katakan, setiap peristiwa di dalam Alkitab kita pasti ada satu pelajaran, makna yang dapat kita ambil walaupun konteksnya berbeda. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Walaupun kita bukan seorang raja, saudara, ya, kita mungkin manusia biasa, kita mungkin seorang ibu rumah tangga, kita mungkin seorang bapak yang bekerja, atau anak yang bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin ada orang yang takut dia kehilangan pekerjaan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, seperti Raja Yosafat, dia mengalami pergumulan yang berat saat itu, yaitu melawan 3 bangsa sekaligus. Nah, saudara, kita pun bisa mengalami seperti ini, saudara, ya. Dalam hal yang berbeda ketika kita menjalani kehidupan ini. Bisa jadi ada persoalan, bukan cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Bisa bermacam-macam banyak persoalan yang kita hadapi pada saat yang bersamaan. Apalagi di masa-masa pandemi virus corona saat ini, saudara, ya. Ada yang hatinya selalu gelisah. Ada yang hatinya bagaimana hidup saya ke depan. Ada yang merasa masa depannya seperti suram. Atau banyak hal yang bisa kita katakan tentang diri kita saat ini. Yang penting itu semua kita anggap sebagai suatu persoalan. Kita anggap sebagai suatu pergumulan. Kita anggap suatu permasalahan yang begitu berat yang kita hadapi. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Dari Raja Yosafat ini kita bisa belajar. Yang pertama dikatakan, lalu Raja Yosafat mencari Tuhan. Nah, saudara, inilah yang harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Mencari Tuhan. Saudara, mencari Tuhan di sini maksudnya, saudara jangan berpikir Tuhan itu tidak bisa ditemukan gitu ya. Enggak, saudara. Mencari Tuhan dalam konteks begini, saudara, apa? Dia datang kepada Tuhan untuk menyampaikan segala persoalannya, segala permasalahannya. Dia datang merendahkan diri. Dia sadar, saudara yang kasih Tuhan, bahwa dia adalah orang yang tidak mampu melawan 3 bangsa itu tanpa pertolongan Tuhan. Demikianlah juga kita, saudara. Apapun yang saudara hadapi saat ini, persoalan apapun yang saudara hadapi saat ini, saudara. Mungkin saudara merasa, aduh, berat banget bebanku ini. Tetapi selalu saya katakan, cari Tuhan. Ya. Datang kepadanya. Sampaikan selalu persoalanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini suatu janji Tuhan dan kita percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi saudara, dari Raja Yosafat ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, yaitu cari Tuhan, cari kehendaknya, datang kepada Dia, berseru, berdoa, memuji Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 7-8. Nanti Asya akan bacakan buat kita. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yes, haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua apa dikatakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kita suka berhenti di sini, tapi kalau saudara baca ayat 8 apa dikatakan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan batang-batangnya ke batang air, yang tidak merasakan musim kering, ya. Yang daunnya selalu hijau, saudara. Artinya apa, saudara? Di masa-masa sulit, saudara, ya. Di masa-masa kita seperti merasa tidak ada pengharapan, di masa-masa seperti tidak ada yang peduli dengan kita, tetapi tetaplah andalkan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu di dalam hidup ini, saudara. Andalkan Dia, saudara. Andalkan Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita
Karena Tuhan Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tidak akan pernah kecewa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah kecewa ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus tidak ada jalan yang buntu. Bahkan Tuhan Yesus dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan apa kita pikirkan. Mungkin doa kita hanya sampai di satu tempat tertentu, tapi Tuhan jauh dapat melakukannya lebih besar, saudara. Ya, ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, sehingga sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kita tidak bisa menghindari persoalan. Kita tidak bisa menghindari permasalahan, saudara. Kadang-kadang kita tidak cari pun, tapi dia datang. Tetapi Tuhan menjanjikan, memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Yaitu andalkan dia, taruh terus pengharapanmu kepada dia. Dan selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan belajar dari seorang Raja Yosafat ini? Ya. Raja Yosafat itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan, saudara. Sepanjang dia menjadi seorang raja, bahkan sebelum raja dikatakan, Raja Yosafat adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dia menjauhkan segala berhala-berhala bangsa-bangsa lain, saudara. Artinya apa? Raja Yosafat adalah orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu hiduplah terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jangan pernah ragu, saudara. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan itu artinya, saudara, melibatkan Dia. Melibatkan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah makanya kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita hari lepas hari kepada Tuhan. Supaya, saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua ada di dalam kontrol kuasa Tuhan. Dan kita percaya sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu atas seizinnya. Dan kita juga percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Percaya, saudara? Ketika saudara melakukan ini, yakinlah, saudara, kita menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan, ya. Memang sebagai manusia seperti Raja Yosafat itu, ya, dia sempat takut, ya, saudara, ya. Kita pun kadang-kadang ketika menghadapi masalah kan pasti takut, pasti khawatir, pasti cemas, ya. Khawatir, cemas, takut adalah hal yang biasa. Yang tidak boleh adalah ketika kita dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa cemas, oleh rasa khawatir. Saya adalah aku sendiri adalah seorang yang, kalau dibilang tuh bertipe melankolis, saudara, ya. Saya suka terkadang takut, cemas, khawatir. Tapi kalau sudah begitu, apa yang saya lakukan? Biasanya saya akan duduk di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya minta kekuatan, pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, itulah yang memberi kekuatan kepada saya sampai hari ini. Puji nama Tuhan, saudara. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, supaya kami terus berjalan
di dalam kehendak Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak yang setia, yang terus berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan dengan penuh sukacita. Amin.